Berita kriminal hari ini, seorang mantan bendahara puskesmas korupsi dana JKN hanya untuk arisan online. Juga ada berita kasus dugaan korupsi gratifikasi pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Ulin, Banjarmasin. Dan seperti biasa semuanya terangkum lengkap dalam Crime Story. Halo Sobat Bipos, berjumpa lagi dalam konten yang akan mengulas peristiwa kriminal secara eksklusif dan up to date. Masih bersama saya Paporoka, langsung saja kita ke berita pertama. Mantan bendahara puskesmas Glugur Darat, Medan dijatuhi hukuman 7,5 tahun penjara setelah korupsi dana jaminan kesehatan nasional atau JKN sebesar 2,4 miliar rupiah. Bukannya untuk membantu masyarakat yang memerlukan pengobatan, uang tersebut malah digunakan pelaku untuk arisan online. Parah. Jadi perbuatan tersebut bermula ketika pelaku masih menjabat sebagai bendahara kapitasi JKN Puskesmas Glugur Darat pada tahun 2019 lalu. Nah, si pelaku tadi melancarkan aksinya dengan cara membuat cek untuk ditandatangani Kepala Puskesmas Glugur Darat. Tapi dalam cek tersebut pelaku hanya menuliskan nominal angka yang akan dicairkan, sedangkan penulisan huruf nominalnya tidak ditulis. Nah, setelah cek ditandatangani oleh Kepala Puskesmas tadi, baru si pelaku menambahkan angka di depan angka nominal yang sudah ditulis tadi, lalu menuliskan huruf nominalnya. Ngerti nggak? Jadi tuh misalnya nih, dia bikin cek senilai 10 juta, terus dia tulis di ceknya cuma angka 10 juta. Nah, terus huruf nominalnya dikosongin dulu. Pas sudah tanda tangan, baru angka 10 juta tadi ditambahin angka depannya. Misalnya ditambahin 1, jadi kan totalnya 110 juta. Tinggal tulis deh huruf nominalnya, selesai. Gimana? Boleh juga kan idenya? Nah, itu tadi tips untuk semua sobat korup yang ada di Indonesia. Selamat mencoba. Gampang banget ya cari duit. Apa kabar nih teman-teman di luar sana yang lagi cari duit halal yang susahnya minta ampun? Saking susahnya sampai-sampai daftar keranjang di aplikasi belanja online mencapai puluhan dan kagak di check out bertahun-tahun. Sobat miskin. We still face many modern problems, and modern problems require modern solutions. Atas perbuatannya terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 7 tahun 6 bulan, denda 300 juta rupiah dan subsidi. Denda 300 juta rupiah dan subsider. Atas perbuatannya terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 7 tahun 6 bulan, denda 300 juta rupiah dan subsidi 6 bulan kurungan. Serta terdakwa juga dihukum untuk membayar uang ganti rugi sebesar 2,4 miliar lebih dengan ketentuan setelah sebulan perkara pokoknya berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita kemudian dilelang. Namun apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi menutupi kerugian keuangan negara, maka diganti dengan pidana 4 tahun penjara. Ngomongin masalah korupsi, Banua kita tercinta Kalimantan Selatan juga nggak mau kalah nih. Kalau berita tadi tentang korupsi dana kesehatan, kalau berita yang ini tentang korupsi pengadaan alat kesehatan. Pengadilan Tipikor Banjarmasin menghadirkan 5 orang saksi dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi gratifikasi terkait pengadaan alat kesehatan di RSUD Ulin, Banjarmasin pada Senin pagi tadi. Dari kelima saksi,
Dua merupakan anggota Ditreskrimsus Polda Kalsel yaitu Guntar dan Hardian. Dua orang manajemen perusahaan swasta distributor alat kesehatan PT Capricorn yaitu Hesti dan Mary, serta satu orang pegawai rumah makan Cempaka Iqbal. Sebelumnya, kedua terdakwa dugaan kasus korupsi gratifikasi ditangkap oleh jajaran Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Kalsel dalam operasi tangkap tangan di salah satu rumah makan di kota Banjarmasin. Dari hasil OTT ditemukan uang senilai 11,5 juta rupiah lebih yang diserahkan oleh terdakwa Suryawan Halim yang merupakan oknum manajer pemasaran di PT Capricorn kepada Subhan, seorang oknum ASN di RSUD Ulin Banjarmasin, yang diduga uang tersebut sebagai gratifikasi terkait pengadaan alat kesehatan di RSUD Ulin Banjarmasin. Dalam sidang terungkap fakta-fakta persidangan terkait teknis dugaan pemberian gratifikasi dari terdakwa Suryawan Halim kepada terdakwa Subhan. Saksi Guntar mengatakan ia bersama 3 anggota unit Saber Pungli Ditreskrimsus Polda Kalsel lainnya awalnya tak sengaja melihat ada terdakwa Subhan bersama seorang lainnya saat kebetulan makan di rumah makan Cempaka Jalan Ayani kilometer 5 Banjarmasin. Kecurigaannya muncul saat melihat terdakwa Subhan memasukkan amplop coklat ke dalam kantung jaket sebelah kiri. Melihat itu, timnya pun memutuskan untuk mendatangi terdakwa Subhan yang rupanya tengah bersama terdakwa Suryawan Halim serta menanyakan perihal amplop tersebut. Saat ditanyai, terdakwa Subhan sempat diam. Namun terdakwa Suryawan Halim menjawab bahwa amplop yang setelahnya terungkap berisi uang senilai 11,5 juta rupiah lebih yang diberikannya kepada terdakwa Subhan merupakan bentuk ucapan terima kasih. Saksi Hardian pun mengatakan hal serupa, sementara saksi Iqbal mengaku sebelum dilakukan operasi tangkap tangan oleh polisi, ia juga melihat adanya amplop coklat bertuliskan BCA di atas meja yang diokupansi oleh terdakwa Subhan dan Suryawan Halim di rumah makan tempatnya bekerja itu. Sedangkan 2 saksi lainnya yaitu Hesti serta Mary yang masing-masing merupakan direktur dan direktur utama PT Capricorn dalam kesaksiannya menggambarkan terkait peran terdakwa Suryawan Halim di perusahaan tersebut. Hesti yang juga istri dari terdakwa Suryawan Halim mengatakan selain sebagai manajer pemasaran, terdakwa juga menangani terkait keuangan PT Capricorn. Ia menyebut tidak mengetahui sama sekali bahwa suaminya itu berencana atau telah memberikan uang terima kasih kepada terdakwa Subhan terkait pembelian alat kesehatan dari RSUD Ulin Banjarmasin kepada PT Capricorn. Karena sebelumnya RSUD Ulin Banjarmasin juga sudah pernah melakukan pembelian alat kesehatan ke PT Capricorn yaitu di tahun 2018, 2019, dan 2020. Saksi Mary sebagai direktur utama juga mengaku tak mengetahui begitu mendalam soal operasional sehari-hari yang dilaksanakan oleh terdakwa. Sehingga ia mengaku tak mengetahui bahwa terdakwa Suryawan Halim memberikan uang tersebut sebagai tanda terima kasih kepada terdakwa Subhan. Selesai memeriksa saksi, majelis hakim menunda persidangan untuk kembali dilanjutkan pada Senin 3 Januari tahun depan untuk kembali memeriksa saksi lainnya dalam perkara ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini biar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Juga jangan lupa follow sosial media kami di Facebook, Bipos Online, dan Instagram @banjarmasinpos. Seperti biasa, saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai bertemu di video berikutnya, tetap di Crime Story.